Oke, teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas materi tentang kesalahan dan bias pada sistem GNSS bagian yang kelima, yaitu terkait dengan receiver. Silakan selamat menyimak. Oke, sekarang kita akan membahas hal-hal terkait kesalahan dan bias di bagian receiver ya. Nah, kita lihat nanti ada yang namanya kesalahan jam receiver, kemudian kesalahan antena, pusat fase antena, kemudian juga ada noise receiver ya, sebenarnya ada juga bahasanya. Nah, kita lihat satu persatu. Nah, yang pertama kita lihat kesalahan dari jam receiver ya. Nah, receiver GPS umumnya dilengkapi dengan jam osilator ya, crystal quartz, yang relatif lebih kecil, lebih murah, dan memerlukan daya yang relatif lebih kecil dibandingkan jam atom yang digunakan satelit ya. Nah, untuk melayani beberapa aplikasi khusus, beberapa tipe receiver itu dilengkapi dengan I/O port untuk koneksi ke osilator eksternal seperti rubidium, cesium, dan bahkan hidrogen maser ya. Nah, itu jam atom yang sangat-sangat stabil nanti. Nah, dari segi stabilitas dan ketelitian, jam kristal quartz yang digunakan oleh umumnya receiver itu memang lebih rendah stabilitasnya dan juga ketelitiannya dibandingkan dengan jam atom yang digunakan oleh satelit. Nah, oleh sebab itu dapat diperkirakan bahwa komponen kesalahan pada ukuran jarak ke satelit yang disebabkan oleh kesalahan jam receiver itu akan cenderung lebih besar daripada yang disebabkan oleh kesalahan pada jam satelit ya. Jam di receiver GPS itu disinkronisasikan ke sistem waktu GPS dengan proses pengkorelasian kode yang normal dilakukan oleh receiver GPS ya. Nah, si stabilitas dari sistem waktu yang diperoleh itu akan tergantung pada kualitas osilator kristal quartz yang digunakan, kemudian berapa sering osilator tersebut disinkronkan ke sistem waktu GPS, serta jenis kode P atau SIA yang digunakan dalam proses sinkronisasi tersebut. Nah, ini adalah tabel yang menunjukkan karakteristik beberapa jenis jam ya. Nah, dapat kita lihat di sini ada yang tipenya crystal quartz ya. Nah, ini waktu untuk kehilangan 1 detik dalam tahun itu 30 tahun ya. Sebenarnya cukup stabil ya, tapi apabila dibandingkan dengan rubidium, cesium, nah ini jauh lebih stabil kedua tipe osilator ini ya. Nah, kalau hidrogen maser itu yang paling stabil ya. Waktu untuk kehilangan 1 detik dalam tahun itu 30 juta tahun ya. Dapat dibayangkan stabilitasnya. Nah, kembali lagi ke masalah kesalahan jam receiver. Pada prinsipnya ada dua cara yang dapat digunakan untuk menanggulangi kesalahan jam receiver ya. Nah, yang pertama dengan mengestimasi parameter-parameter dari kesalahan jam receiver, baik berupa offset, drift, dan drift rate ya. Dan nanti lebih kepada offset ya, dalam proses pengestimasian posisi. Nah, lalu yang kedua dengan melakukan pengurangan jarak ukuran ya, atau differencing. Nah, dalam hal ini yang perlu dikurangi adalah dua jarak ukuran yang diamati pada saat yang sama oleh receiver GPS yang bersangkutan ke dua buah satelit yang berbeda. Nah, dari proses differencing atau pengurangan data jarak ukuran, nah ini kesalahan jam receiver akan tereliminir ya, akan hilang dengan sendirinya.
Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan kesalahan pusat fase antena. Nah, pusat fase antena adalah pusat atau sumber yang sebenarnya dari radiasi dan dalam konteks GPS merupakan titik referensi yang sebenarnya yang digunakan dalam pengukuran sinyal secara elektronis ya. Nah, titik sumber radiasi yang ideal akan mempunyai muka fase gelombang berbentuk bola terhadap pusat fase yang tetap. Nah, namun demikian dalam realitanya karena sumber radiasi yang ideal tersebut sulit untuk direalisasikan pada antena GPS, nah maka pusat fase antena dari GPS umumnya akan berubah-ubah tergantung pada elevasi dan azimut satelit serta intensitas dari sinyal. Dan lokasinya akan berbeda untuk sinyal L1 dan L2. Nah, ini menurut penelitiannya Tranquilia ya. Nah, karena satelit GPS selalu bergerak, maka pusat fase dari antena pun akan selalu berubah-ubah dari fungsi waktu ke waktu. Nah, dalam pengukuran jarak dari antena GPS ke satelit, jarak ukuran diasumsikan mengacu ke pusat geometris dari antena yang lokasinya tetap dan umumnya telah dispesifikasikan dalam buku petunjuk ya, manual dari si receiver yang bersangkutan. Akan tetapi, sebenarnya secara elektronis, nah itu pengukuran jarak tersebut mengacu ke pusat fase antena, bukan ke pusat geometris antena ya. Jadi ada perbedaan antara pusat fase antena dengan pusat geometris antena. Nah, dengan adanya perbedaan lokasi antara pusat fase antena dengan pusat geometris dari antena, maka akan menyebabkan terjadinya kesalahan pada data ukuran jarak ya tentunya. Nah, karena perbedaan tersebut bersifat variatif terhadap waktu, maka besarnya efek kesalahan pada ukuran jarak akan bersifat variatif juga. Nah, ini ilustrasinya ya. Jadi ada yang namanya pusat geometrik antena ya di sini, tetapi ada pusat antena yang secara elektronis di sini. Nah, ini kesalahan ukuran jaraknya nanti di sini ya. Karena jarak yang ukuran sebenarnya di sini, jarak yang dianggap ukuran itu harusnya di sini. Nah, ini untuk tipe-tipe antena yang lama ini akan cukup lumayan ya, bisa sampai beberapa senti, bisa hingga beberapa belas senti ya. Tetapi untuk receiver-receiver yang baru ini sudah diupayakan sedekat mungkin perbedaan antara pusat fase antena dengan pusat geometrik antena ya. Sudah menuju ke zero pass antena fase center ya. Nah, ternyata besarnya perbedaan antara pusat fase dengan fase geometri suatu antena itu tidak terlalu mudah ya untuk dimodelkan. Karena akan tergantung pada jenis dan tipe antena serta akan bervariasi secara temporal ya. Nah, berdasarkan studi yang dilakukan oleh Tranquilla, itu hasilnya itu dapat dilihat bahwa besarnya perbedaan itu umumnya berkisar sekitar 1 hingga 6 cm ya. Tergantung pada jenis antena dan sudut elevasi dari satelit ya. Nah, melihat nilai perbedaan antara pusat fase dengan pusat geometris antena yang berada pada level beberapa sentimeter, maka efek dari adanya pergerakan pusat fase antena GPS ini perlu diperhitungkan untuk aplikasi penentuan posisi yang menuntut ketelitian posisi yang relatif tinggi ya, seperti halnya untuk studi geodinamika dan pemantauan deformasi yang teliti. Nah, untuk itu kalau dahulu itu ada tekniknya itu dengan cara mengarahkan ke utara pusat fase antenanya, orientasi dari antenanya, kemudian pengamatannya diperpanjang. Nah, namun sekarang ini pabrikan itu sudah berupaya untuk seperti tadi sudah dibilang bagaimana meminimalisir perbedaan antara pusat fase dengan fase geometris dari suatu antena ya. Jadi sudah ada bagaimana pabrikan itu berupaya mendesain dari antena-antena sehingga menuju ke zero phase
antena fase center ya. Jadi perbedaan pusat fase dengan fase geometris menjadi 0 ya. Arahnya ke situ ya, seiring dengan waktu ya, oleh vendor-vendor alat. Nah, yang terakhir kita akan bicara tentang noise pada receiver ya. Nah, dapat dilihat di sini bahwa seiring dengan waktu, dengan dinamika receiver yang tinggi ya, baik penggunaannya yang tinggi atau intens ya, atau sering digunakan si alat receiver tersebut, maka noise pada receiver akan semakin membesar ya. Kalau kita lihat secara sudut pandang hardware, nah hal ini terkait dengan kekuatan dan lifetime dari komponen di dalam receiver itu sendiri. Nah, noise ini tidak dapat dimodelkan ya. Sehingga dalam hal ini, apa yang bisa kita lakukan adalah dengan mengabaikannya. Nah, secara umum ketika dinamika receiver yang tinggi, nah itu noise-nya akan besar dan akan mempengaruhi peluang terjadinya cycle slip ya. Nah, jadi ketika misalnya sudah cukup berumur receiver itu, maka peluang cycle slip akan banyak terjadi dan ujung-ujungnya sebenarnya terkait dengan noise pada receiver ini ya kita mengabaikannya, kita menggantikannya dengan yang baru lah. Itu paling simpel hal yang bisa kita lakukan ya. Oke, teman-teman sekalian, ini adalah akhir materi pembahasan tentang kesalahan dan bias pada sistem GNSS, bagian yang kelima atau bagian paling akhir. Semoga bermanfaat.